Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, gak kerasa ya, udah 9 bulan kita di rumah aja, kerja di rumah, apa-apa serba di rumah. Lah, aku tuh lihat di beberapa komen di medsos, banyak yang bilang kayak capek daring, kayak capek kerja di rumah, pengen keluar, pengen ketemu teman-teman yang lain. Tapi ada juga beberapa yang bilang kayak aku udah nyaman nih di rumah aja, gak mau keluar, gak mau sekolah dan lain-lainnya. Lah, kalian yang mana nih? Jujur kalau aku sendiri, aku pengen sekolah offline. Karena seangkatanku itu kan habis ini selesai SMA dan kita mau melanjutkan perguruan tinggi. Apalagi untuk teman-teman yang mau mempersiapkan untuk SBMPTN, itu harus belajar dengan ekstra. Nah, tapi khusus di hari ini, saya minta teman-teman semua, mari kita singkirkan semua rasa kesedihan kita, rasa kesal kita, karena hari ini kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Di tahun ini, Komisi Pemuda GKI Pasuruan mengusung tema Christmas in Crisis. Karena tahun ini kita tidak bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal tahun ini. Oleh karena itu, saya menghimbau teman-teman semua yang ada di rumah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Supaya tahun depan kita bisa berkumpul di tempat ini lagi. Pada hari ini, perayaan kita akan dilayani oleh Pendeta Boy Simon Booster dari GKI Gayung Sari. Sebelum memulai perayaan kita, saya persilahkan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berhimpun dan memuji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan perayaan kita pada hari ini, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan, kini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti segala isi hati kami. Bagaimanapun kami menutupi segala kesalahan dan dosa kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada hari ini kami ingin meminta ampun daripada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sehat aja Allah yang perkasa, Bapa yang kekal.
Juru selamat dunia. Sama seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, mari kita sama-sama menyambut Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang turun sama seperti manusia yang merupakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama persiapkan hati dan telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pendeta Boy. Ya, teman-teman yang terkasih, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa ya. Allah Bapa Surgawi, kami terus mengucap syukur kepadamu. Sebab dalam kesempatan ini kami mau merayakan akan kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, izinkanlah kami supaya kami bisa mendengar kabar baik melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Sekiranya firman Tuhan ini melahirkan sukacita di dalam hati kami semua. Pimpin kami ya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami anak-anak muda Tuhan mengerti akan setiap perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita membuka dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-7.
Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-7. Aku akan bacakan ya buat kita semua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, teman-teman yang terkasih, Shalom. Kita akan menggumuli sebuah tema yang sangat menarik, teman-teman. Tema itu adalah Christmas in Crisis atau Natal di tengah krisis. Teman-teman, pernah nggak sih merasakan krisis? Bedanya apa krisis itu dengan masalah? Teman-teman, masalah itu dapat menyebabkan seseorang terjadinya krisis. Krisis itu sebuah keadaan yang seseorang alami, di mana dia menjumpai keadaan yang dipandangnya tidak dapat dia atasi, atau dia menyadari bahwa kemampuannya itu tidak dapat mengatasi masalah yang dia jumpai. Jadi tidak selalu orang yang punya masalah itu mengalami krisis, tapi umumnya orang yang merasa tidak sanggup untuk mengatasi sebuah masalah, entah dengan alasan apapun, orang itu baru disebut mengalami krisis. Jadi krisis itu muncul ketika orang sudah merasa batas limitnya, rasa tidak mampu, tidak berdaya, itu krisis. Nah, teman-teman, tentu pertanyaan kita, apa kaitannya Natal dengan krisis? Oh, kaitannya erat sekali, teman-teman, ya. Kakak akan coba ceritakan menurut bacaan kita yang tadi sudah kita baca tentang kelahiran Tuhan Yesus. Natal ini kan, teman-teman, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Karena kelahiran Tuhan Yesus sungguh merupakan bukti kasih Allah yang ingin menyelamatkan dunia. Cuman kita mau melihat cerita ini lebih dalam, teman-teman. Pada waktu Yesus lahir, ternyata keluarga Yusuf dan Maria gitu ya, harus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Bethlehem di Yudea. Itu karena ada perintah Kaisar Agustus. Loh, teman-teman, ini merupakan krisis sebetulnya bagi keluarga Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena keluarga Yusuf dan Maria, teman-teman, itu bukanlah keluarga yang kaya, keluarga dari kalangan biasa, di mana untuk melakukan perjalanan jauh
mereka membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Memang tidak dijelaskan teman-teman seberapa banyak persiapan yang harus disiapkan, tetapi paling tidak teman-teman kita membayangkan betapa susahnya Yusuf dan Maria harus repot-repot berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Ya. Mereka harus melakukan perjalanan jauh. Dan pasti sewaktu-waktu dalam perjalanan jauh itu bisa jadi ada masalah, gitu ya. Kalau zaman dulu teman-teman tidak ada mobil seperti sekarang, ya. Tidak ada mobil seperti sekarang atau angkutan yang lainnya. Jadi mereka harus berjalan kaki atau paling tidak membawa unta atau keledai untuk mengangkut barang-barang mereka. Apalagi Maria pada saat itu sedang hamil besar, ya, yang akan segera melahirkan. Dan itu menimbulkan khawatir pasti bagi Yusuf dan juga Maria. Nah, kalau anaknya tahu-tahu lahir di jalan bagaimana? Nah, hal itu menimbulkan krisis, ya. Itu krisis yang pertama, teman-teman. Krisis yang kedua, teman-teman, kalau kita membaca teks sebelumnya di kisah Maria, ketika Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, teman-teman, Maria juga mengalami krisis. Karena Maria didatangi Gabriel untuk disampaikan pesan dari Tuhan bahwa Maria akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan menjadi juru selamat. Pada saat itu Maria belum menikah, tapi Maria harus mengandung. Coba teman-teman bayangkan apa dampaknya dari Maria mengandung tapi dia belum menikah. Ya terang saja teman-teman, bisa jadi ada kesalahpahaman dari calon suaminya, yaitu Yusuf. Tapi beruntung teman-teman, Allah menyadarkan dan memberitahu Yusuf bahwa tujuan Maria mengandung seorang anak laki-laki ini karena karya keselamatan dari Allah buat kita manusia. Tetapi dalam hati seorang Maria, teman-teman, pasti juga ada kegelisahan, ya. Bagaimana mengandung seorang bayi yang akan menjadi juru selamat ini? Sebagai orang tua, gimana mau mendidiknya? Sedangkan anaknya itu dialah Allah. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ya, ini krisis juga yang dialami oleh Maria. Juga teman-teman, krisis yang berikutnya adalah bahwa ketika Yesus lahir, nah ini kisahnya nih ada di Injil Matius nih. Ketika Yesus mau lahir, cerita orang Majus yang mencari kelahiran Tuhan Yesus, ternyata Yesus lahir itu di zaman Herodes, ya. Nah, zaman Herodes ini terkenal raja yang kejam, Herodes Agung. Raja yang suka memeras rakyat, raja yang tega membunuh keluarganya sendiri, dan raja yang memihak kepada kerajaan Roma. Nah, tentu raja yang haus akan kekuasaan dan juga kekayaan ini, kira-kira bagaimana responnya ketika tahu bahwa akan ada raja Yahudi yang akan lahir? Wah, Herodes pasti marah besar. Dia segera menyuruh orang mencari. Dan kalau dalam Injil Matius, kalau teman-teman perhatikan, sempat terjadi pembunuhan bagi anak laki-laki di bawah usia 2 tahun, ya. Sekitar 2 tahun, ya. Dan itu krisis, ya. Kenapa kakak bilang krisis? Karena keluarga Yusuf dan Maria sesungguhnya tidak mempunyai daya untuk melawan itu semua. Jadi teman-teman, tema kita itu sangat menarik. Sebab sesungguhnya tidak ada Natal tanpa krisis. Dan krisis selalu ada di dalam momen Natal.
Nah, ini terletak dari cerita yang kita baca tadi mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Nah, krisis yang paling berat teman-teman, ketika Yusuf sudah sampai di Bethlehem, dia harus mencari penginapan. Karena perintah dari Kaisar Agustus pada saat itu menyuruh orang untuk sensus penduduk, maka banyak sekali orang Bethlehem yang berada di luar Bethlehem harus pulang dan mengikuti sensus. Mereka membutuhkan penginapan juga. Oleh sebab itu Yusuf dan Maria tidak menemukan penginapan yang layak, ya. Memang ada penafsir yang mengatakan Yusuf dan Maria juga ada kemungkinan mengunjungi keluarganya. Tetapi Alkitab mencatat tempat itu tidak layak. Hanya tersedia kandang yang hina. Tetapi memang kandang itu tenang. Tetapi kandang itu bukan tempat yang layak untuk kelahiran seorang bayi. Apalagi bayi yang kudus, yang merupakan anak Allah yang maha tinggi. Teman-teman, itu juga krisis. Yusuf dan Maria merasa tidak berdaya untuk mengubah itu semua. Jadi teman-teman lihat ya, di dalam kehidupan kita itu tidak pernah dilepaskan dari namanya masalah. Masalah dalam hidup kita selalu ada. Dan saya yakin juga teman-teman juga pasti bisa mengalami krisis. Karena selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, sesungguhnya ketika kita mengikut Tuhan, sama seperti Yusuf dan Maria mengikut Tuhan, percaya Allah, sesungguhnya itu tidak membuat krisis itu hilang di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Teman-teman, ikut Tuhan itu tidak membuat kita hilang, dilepaskan dari krisis. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, dan dengan pemeliharaan Tuhan itu kita bisa mengatasi krisis. Jadi teman-teman, kunci untuk bisa mengatasi krisis adalah kita mau berserah dan taat kepada Allah seperti Yusuf dan Maria. Mereka taat akan semua perintah Allah, dan pada akhirnya Allah menyertai mereka sehingga mereka bisa mengatasi semua krisis yang mereka alami. Coba tadi kita kembali ke krisis-krisis yang tadi kakak paparkan gitu ya, ada 4 tadi. Ternyata ketika bergantung kepada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, krisis itu memang tidak hilang, tetapi mereka diberikan kekuatan dan juga hikmat pada Tuhan untuk bisa mengatasi krisis itu. Nah teman-teman, peristiwa kelahiran Yesus ini membawa kabar baik. Kabar baik artinya bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, berarti kehidupan kita selalu punya pengharapan, ya. Pengharapan itu adalah bahwa tidak ada krisis yang tidak dapat diatasi. Kalau kita memilih melampauinya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita memberi jalan keluar. Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Artinya biasa kita itu sanggup untuk mengatasinya, tetapi harus bersama dengan Tuhan. Janganlah kita teman-teman dalam menghadapi krisis kita mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita andalkan kekuatan Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar untuk bisa melewati krisis itu. Nah, sesungguhnya teman-teman, fungsi krisis itu tidak hanya untuk menghadirkan harapan, tapi peristiwa kelahiran Yesus ini adalah menolong kita semua teman-teman
untuk mengerti apa manfaat krisis. Nah, teman-teman, krisis itu bertujuan agar kita itu bisa menjadi anak-anak muda yang semakin kreatif, semakin kuat di dalam iman. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ya pandemi ini ya, dimana membuat kita mengalami masalah demi masalah. Tapi pada akhirnya masalah itu membuat kita itu harus semakin berpikir lebih kreatif, teman-teman. Dalam bidang usaha misalkan, kalau dulu usaha itu hanya berkisar tentang barang-barang yang bisa dijual gitu ya, secara langsung. Tapi kita lihat sekarang teman-teman, kalau sekarang dengan online kita bisa menjual lebih banyak variasi barang melalui online itu dan tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak. Jadi teman-teman, krisis itu tidak selalu buruk, tetapi krisis itu pada dasarnya diizinkan Tuhan supaya kita lebih bergantung padanya dan juga kita bisa menjadi orang yang lebih kreatif, lebih kuat. Fungsi krisis yang lainnya adalah teman-teman, agar dengan ketika kita mengalami krisis kita bisa dapat menghibur orang lain. Coba teman-teman kalau memiliki sahabat yang terkena sakit yang parah, apa yang bisa dihiburkan teman-teman kepada orang yang sakit parah itu? Sulit sekali, bukan teman-teman? Tapi kalau kita seandainya mempunyai pengalaman yang sama, kita pernah sakit keras teman-teman, kita pasti, kalau sakit keras itu kan pasti dipandang sebagai krisis, menimbulkan krisis ya. Nah, dengan keadaan kita yang pernah mengalami krisis itu, maka sebetulnya Tuhan itu ingin kita bisa menghibur orang lain. Dengan pengalaman yang sama, maka penghiburan kita akan bisa lebih menguatkan karena kita pernah mengalaminya, teman-teman. Kalau kita tidak pernah mengalaminya, penghiburan kita tidak menguatkan. Orang tidak akan percaya akan penghiburan kita. Jadi teman-teman, di sini yang kakak paparkan tadi, sesungguhnya krisis itu memiliki banyak manfaat ya dalam kehidupan kita, membuat kita bergantung sama Tuhan, membuat kita makin kreatif gitu ya teman-teman, dan juga bisa menjadi berkat bagi teman kita yang lain. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa itulah pentingnya memaknai Natal di tengah krisis, karena kalau tidak ada krisis tidak ada Natal, dan juga Natal selalu datang di saat ada krisis. Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia menghadirkan harapan dan juga menolong manusia untuk senantiasa bisa mengatasi segala krisis yang dia alami itu. Ya, kita tidak berharap teman-teman kita akan mengalami krisis, tapi suatu saat kita akan mengalami krisis, lihatlah bahwa ada Allah yang melalui Tuhan Yesus Kristus mau datang bersama-sama dengan kita, hidup dengan manusia. Dia juga mengalami krisis yang sama. Di zaman Yesus juga teman-teman, krisis itu banyak dijumpai, seperti krisis kepemimpinan. Kita lihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bukannya menjadi contoh ya yang baik, tetapi menjadi contoh yang tidak baik. Mereka suka menuntut orang gitu ya, mereka suka menghakimi gitu ya. Belum lagi pajak yang berat ketika masa Yesus itu diterapkan, itu membuat kehidupan orang sangat sulit, terutama kehidupan orang-orang Yahudi. Jadi teman-teman, Yesus pun ketika sudah lahir ke dunia dan sudah dewasa juga mengalami krisis.
Tetapi Kristus itu tidak membuat Tuhan Yesus putus asa. Jadi teman-teman, di sini firman Tuhan menolong kita bagaimana penyertaan Allah itu sama sekali tidak terhalang dengan apapun krisis yang kita alami. Justru ketika kita berserah, kita meminta pertolongan Tuhan, pasti akan ada jalan keluar, dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita keluar dari krisis tersebut. Kiranya teman-teman, pada masa perayaan Natal ini, kita tidak hanya berpikir Natal itu hanya sebuah perayaan senang-senang, tapi perayaan Natal itu adalah bagaimana Allah dengan murah hati hadir ke tengah dunia dan menghadirkan pengharapan. Allah juga dengan murah hati menghadirkan penebusan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita juga selaku anak-anak muda Kristen, kita juga dipanggil bagaimana kita menghadirkan pengharapan. Kita bisa berbagi pengalaman kita untuk menolong teman-teman juga yang mengalami krisis. Itulah teman-teman indahnya Natal, di mana di saat ada krisis, justru itu kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu menjadi lebih nyata di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Tuhan menyertai teman-teman semua. Amin. Terima kasih Pendeta Boy untuk firman yang telah disampaikan. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup acara perayaan pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan persembahan dari Komisi Pemuda. Certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Their love was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Cahaya di suatu malam yang gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang. Berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang yang bijak menuju pada terang. Bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya bawa anugerah untuk setiap orang yang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Yang akan mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua akan selamat karena kelahiran bayi yang amat
dahsyat. Ya, nggak kerasa kita udah sampai di puncak acara nih teman-teman. Natal tahun ini saya punya harapan untuk kita semua, yaitu mari kita sama-sama siarkan dimanapun kita berada tentang kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggegam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Demikian selesai sudah acara perayaan Natal Komisi Pemuda pada hari ini. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan We Wish You Merry Christmas. You a Merry Christmas. We wish you